Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi PJJ S1 Informatika, NIM 2204010100235. Izinkan pada kesempatan ini untuk mempresentasikan tugas UTS mata kuliah grafika komputer mengenai algoritma DDA atau Digital Differential Analysis. Latar belakang dalam komputer grafis, menggambar garis lurus pada layar raster merupakan operasi fundamental. Piksel pada layar tersusun dalam grid discrete, sedangkan garis matematis bersifat kontinu. Diperlukan algoritma untuk mengkonversi representasi garis kontinu menjadi sekumpulan piksel discrete. Mengapa DDA penting? Dasar dari semua operasi rendering grafis. DDA merupakan dasar dari semua operasi rendering grafis. Digunakan dalam berbagai aplikasi seperti game, CAD, dan visualisasi data. Memahami DDA membantu memahami konsep rasterization secara keseluruhan. Definisi Digital Differential Analyzer atau DDA adalah algoritma rasterization untuk menggambar garis lurus pada layar raster dengan menggunakan hitungan incremental. Prinsip kerja menggunakan persamaan garis Y sama dengan MX plus C, menghitung posisi piksel berikutnya berdasarkan increment yang tetap. Memilih aksis dengan perubahan terbesar sebagai aksis penggerak. Konsep kunci rasterization yaitu proses mengkonversi objek geometris menjadi piksel. Incremental algorithm menghitung nilai berikutnya berdasarkan nilai sebelumnya. Digital yaitu bekerja dengan koordinat integer dalam satuan piksel. Permasalahan dasar, bagaimana menggambar garis dari titik A x0 y0 ke titik B x1 y1. Pendekatan secara matematis yaitu grade slope atau gradient M sama dengan y1 dikurangi y0 dibagi x1 dikurangi x0. Persamaan garisnya yaitu y sama dengan x plus c. Incrementnya seperti ini, x dan y. Strategi DDA yaitu tentukan aksis dengan perubahan terbesar dx atau dy. Gunakan aksis speed sebagai penggerak. Hitung increment untuk aksis lainnya. Iterasi sepanjang aksis penggerak. Langkah-langkah algoritma DDA. 1. Inisialisasi. Input titik awal x0 y0 dan titik akhir x1 y1. Hitung dx x1 kurangi x0 dy y1 dikurangi y0. Stepnya max dx dy. Hitung langkah kedua, hitung increment yaitu x increment dan y increment. X increment sama dx dibagi steps dan dy dibagi steps. Langkah ketiganya adalah inisialisasi posisi awal x sama dengan x0 dan y sama dengan y0. Langkah keempat yaitu loop utama. Untuk i sama dengan 0 hingga steps. Selanjutnya masuk kepada bagian kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, DDA ini sederhana dan mudah dipahami, yaitu logika algoritma straightforward, implementasi relatif mudah, efisien untuk garis dengan slope sederhana, minimal operasi per pixel menggunakan operasi increment. Hasil yang dapat diterima yaitu memberikan aproksimasi garis yang baik, cocok untuk banyak aplikasi. Adapun untuk kekurangannya yaitu menggunakan floating point, di mana operasi floating point lebih lambat, dapat menyebabkan akumulasi error dan memerlukan operasi pembulatan. Yang kedua, tidak optimal untuk hardware, di mana operasi floating point kompleks untuk hardware sederhana dan pembuatan dapat menyebabkan inkonsistensi. Kemudian yang ketiga adalah akumulasi error. Error dapat menumpuk pada garis yang panjang, kemudian hasil akhir mungkin tidak tepat. Aplikasi dalam dunia nyatanya itu seperti graphics rendering, seperti halnya game development, rendering garis dalam game 2D dan 3D. CAD software menggambar garis teknis dan blueprint. Vektor grafik, konversi vektor ke raster.
Yang kedua ada visualisasi data, yaitu bentuk chart dan graph, menggambar garis trend, grid, scientific visualization, yaitu plot dan data eksperimen, kemudian medical imaging, rendering garis pada citra medis. Kemudian yang ketiga ada kontrol dan robotika, CNC machining, kontrol pergerakan linear, 3D printing, path planning untuk extruder, robot path planning, navigasi linear. User interface, yaitu ada drawing application, tools untuk menggambar garis, kemudian ada GUI elemen, ada rendering border, divider, kemudian ada web graphic, yaitu canvas dan SVG rendering. Terima kasih. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.